bahkan sanggup mengatakannya. Bab 233. Di dalam ruangan kantor yang besar, ada orang yang membawa sebuah laptop dan menaruhnya di meja. Menunjuk gambar yang ada di dalam layar, lalu berkata, "Bagaimana? Apakah kamu puas dengan hasil ini? Kemampuanku menjalankan tugas semakin lama semakin baik, kan? Masalah Prawira bisa begitu cepat terkuak, tersebar hingga semua orang yang menonton televisi pun mengetahuinya. Sebagian besar karena Jasper menuruti perintah Yos dan menyebarkan kabar ini pada wartawan surat kabar itu. Semalam Prawira membawa segerombolan orang pergi merusuh di apartemen Darlene dan sudah dilihat oleh mata-mata yang Yos tugaskan untuk berjaga di sekitar apartemen Darlene. Yos juga tidak menyuruh orang untuk menghabisinya, hanya menyuruh orang untuk menyelidiki tempat yang Prawira kunjungi setelah itu. Menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Kebetulan orang Prawira mengganggu seorang gadis. Yos juga sangat cerdik. Langsung menyuruh orang menyelidiki identitas gadis ini. Dia juga tidak ikut campur, hanya duduk dan menunggu hasilnya. Namun, juga menyuruh orang untuk mengabari orang Demian. Kalau ingin menyalahkan, hanya bisa menyalahkan Demian sendiri yang sedang bermain dengan orang ketiga. Setelah dia memberikan kabar itu, Prawira sudah berhasil melakukannya. Demian barusan mengetahui hal itu. Saat dia menyuruh orang datang, semuanya sudah terlambat. Tapi terhadapnya ini adalah hasil yang paling baik. Dengan begitu, tidak peduli bagaimanapun Demian pasti akan terus melawan keluarga Hu karena rasa bersalahnya. Jasper menunggu sejenak. Melihat tidak ada yang menjawabnya, dia pun melihat teman baiknya yang tidak berbicara itu. Orangnya tetap sama, namun auranya sedikit aneh. Dulu teman baiknya sangat dingin, namun masih sedikit berperasaan. Sekarang kelihatannya perasaan itu bahkan sudah hilang, semakin tidak bisa didekati. "Yos, bukankah semua ini kamu lakukan demi Darlene? Apakah kamu tidak bermaksud mengatakan sesuatu?" Ternyata teman baik yang dari tadi tidak bereaksi. Begitu mendengar nama Darlene, tatapan yang tenang pun mulai bereaksi. Hanya saja lebih mengerikan dari wajah tidak berekspresi. Jasper semakin yakin kalau mereka berdua pasti ada masalah lagi. Secara refleks, Jasper berkata, "Jangan-jangan Darlene benar-benar mengkhianatimu, ya?" Sebuah tatapan yang mengerikan melihat ke arahnya. Jasper juga tahu kalau dia sudah mengatakan ucapan yang salah dan berkata, "Aku hanya bercanda saja kok. Kenapa kamu sama sekali tidak mengatakan apapun?" Dia merasa tebakannya itu benar. Semalam wanita di rumahnya terus menyiksanya. Kalau bukan karena tenaga pinggulnya yang kuat, dia pasti akan pingsan. Hari ini mungkin saja tidak bisa keluar untuk bekerja. Dia pun mendesah. Menjadi seorang pria benar-benar tidak mudah. "Perusahaanmu akan segera bangkrut." Yos yang dari tadi tidak berbicara, begitu berbicara langsung dengan nada yang begitu dingin. Begitu membosankan. Jasper yang mengenakan baju lengan pendek pun merasa bulu kuduk di tangannya mulai berdiri. Tidak seharusnya menakuti orang seperti ini, kan? Di rumahnya ada wanita yang begitu suka bergosip. Dia memerlukan sedikit informasi sebagai alat gantinya. Kalau tidak, malam ini dia mungkin saja akan tidur di sofa. "Mana mungkin? Kalau perusahaanku bangkrut, kamu sebagai pemegang saham terbesar pasti akan menangis," ucap Jasper. Benar sekali. Perusahaan yang dia jalankan sebagian besar dananya berasal dari teman baiknya itu. Dia hanyalah orang yang menjalankannya saja. Tentu saja otaknya juga sangat diperlukan.
Proyek yang dia investasikan sangat menghasilkan uang. Makanya si bajingan itu begitu tenang memberikan uang padanya. Jasper tidak memungkiri kalau sebenarnya Jos lebih cocok menjadi bos daripada menjadi pengacara. Karena tatapannya tidak hanya sangat tajam, triknya juga sangat hebat. Walaupun adalah orang yang sudah bergelut lama di dunia bisnis, juga tidak pasti bisa menang darinya si rubah tua ini. Sejak kapan kamu mulai menjadi wartawan? Ucap Jos tidak menghiraukan Jasper, hanya melihat layar laptop dan menarik pandangannya. Prawira memiliki akhir seperti ini adalah hal yang sudah dia duga dari awal. Bukan masalah hari ini, kedepannya juga pasti akan ada masalah lain. Hanya saja melihat akhir yang dirinya inginkan, suasana hatinya tidak menjadi lebih baik, malah menjadi semakin mengerikan. Bukankah ini dengan jelas mengatainya suka bergosip? Jasper dengan tidak bersalah berkata, "Tidak, aku sudah menyuruh si topi merah mengurus masalah Prawira. Segera keluarga Jerome pasti akan mencarimu untuk membantu mereka." Jasper barusan selesai berkata, ponsel Jos yang ada di meja sudah mulai bergetar. Jasper menyodorkan kepala melihatnya, mengelus hidung dan tidak berbicara lagi. Barusan yang dikatakan sudah datang. Kalau dari awal dia tahu ucapannya begitu tepat, dia pasti akan pergi membeli lotre, melihat apakah dia akan mendapatkan hadiah 500 juta atau tidak. Jos tidak juga menghindari Jasper, langsung membuka loudspeaker. Telepon barusan terhubung, sudah terdengar suara tangisan Jen. "Jos, apakah kamu melihat televisi? Kakak sepupuku dalam masalah. Dia pasti dicelakai orang. Kamu harus membantu kakak sepupuku. Jos, aku mohon padamu." Jasper yang mendengar ini pun memutar bola matanya. Televisi bahkan sudah memberitakannya. Jen masih berani asal berkata. Benar-benar menganggap orang lain bodoh ya. Hanya saja pria yang dia kira sangat pintar malah seperti benar-benar setuju dengan ucapan Jen. "Ya, aku mengerti," ucap Jos. Apa maksudnya mengerti? Tidak hanya Jasper yang tidak mengerti, Jen yang ada di balik telepon juga tidak mengerti. Maksud dari kata mengertinya itu ingin membantu atau tidak? Mengetahui Prawira mengalami masalah yang begitu besar, Jen benar-benar sangat marah. Awalnya ingin memanfaatkannya, sekarang Prawira malah dalam masalah. Televisi barusan memutarkan masalah yang begitu heboh. Kakeknya sudah langsung menelpon, memaksa ayahnya untuk menyelamatkan si bajingan itu yang tidak berguna. Ayahnya juga langsung melemparkan masalah ini padanya. Ditambah dengan ibu, tante, paman dan kakeknya yang terus saja menelponnya. Jen yang tidak ingin ikut campur juga tidak bisa, hanya bisa menelpon Jos. Semua orang sedang menunggu jawabannya. Dia juga tidak mungkin memberitahukan jawaban yang tidak jelas ini pada mereka. "Jos, kapan kamu akan kemari? Pihak polisi pasti akan segera menyidangnya." "Kalau polisi tidak memiliki bukti, aku bisa mengutus pengacara untuk membantunya." Maksud Jos adalah, kalau Prawira melakukan hal ini, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Jasper menunjukkan jempol pada jawaban Jos ini. Ucapan pengacara memang sangat berseni. Permainan ini benar-benar sangat bagus. Setelah mendengar ucapannya ini, wajah Jen langsung berubah. Mereka semua mengetahui sifat Prawira. Tidak perlu memikirkan juga tahu kalau hal ini pasti dilakukan oleh Prawira. Polisi sudah mempersiapkan buktinya. Semua bukti itu cukup untuk memasukkan Prawira ke dalam penjara. Jen tentu saja tidak peduli. Tapi kakek dan yang lainnya tidak bisa menerima.
Tapi Yos sudah berkata seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Yos, semalam kakak sepupuku mungkin dicelakai orang. Gadis itu juga tidak tahu datang dari mana. Semua orang juga tidak berharap terjadi hal seperti ini. Bisakah kamu jangan membiarkan kakak sepupu di penjara? Seperti hanya ditahan beberapa hari atau beberapa bulan juga tidak apa-apa kok. Jasper yang duduk di samping pun ingin tertawa mendengar itu. Jen benar-benar sangat bodoh. Memperkosa putri kepala polisi, ditahan beberapa hari dan dilepaskan. Benar-benar hanya dia yang sanggup mengatakannya.